Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke pembahasan pada halaman 100 pada nomor 11 ya. Yang 1 sampai dengan 10 sudah Pak Jul bahas. Silahkan kalian simak itu di dalam video free ya, bukan pelanggan. Langsung saja. Yang nomor 11, jika P 3M, min 2M terletak pada lingkaran L sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 52, maka nilai M adalah. Nah, kita karena di situ dikatakan terletak pada lingkaran, berarti kita cukup memasukkan nilai titik P ke dalam persamaan lingkarannya. Berarti kita tuliskan ya di situ bahwa P itu 3M, min 2M. Nah, terletak pada L X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 52. Masukkan saja, berarti 3M ini dikuadratkan ditambah min 2M ini dikuadratkan sama dengan 52. Sedemikian hingga ini adalah 9M kuadrat ditambah 4M kuadrat sama dengan 52. Ini 13M kuadrat sama dengan 52. Bagi 13 ya, coret-coret. Ini dapatnya adalah 4. Ya kan? Nah, berarti M kuadrat sama dengan 4, berarti M sama dengan akar 4 posisi plus minus sama dengan plus minus 2. M-nya sudah ketemu. Kemudian yang ke-12. Di situ diketahui persamaan lingkaran L dan juga garis G sebagaimana kalian lihat ya. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah, karena di pilihan optionnya A, B, C, D, E-nya di situ dikatakan mengenai masalah dia memotong, tidak memotong, atau tidak dapat ditentukan. Berarti mestinya kita bisa memasukkan persamaan garis tersebut ke dalam persamaan lingkaran. Jadi persamaan garisnya adalah Y ditambah X sama dengan 1, itu sama saja dengan Y sama dengan 1 min X. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam persamaan lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 2Y sama dengan 0. Nah, ini masuk ke sini. Jadi Y ini nanti kita substitusi dengan 1 min X-nya. Ya. Sedemikian hingga X kuadrat ditambah 1 min X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 1 min X ya sama dengan 0. Kemudian saya operasikan saja menjadi X kuadrat ditambah 1 min 2X plus X kuadrat plus 2X plus 2 min 2X sama dengan 0. Nah, ini bisa hilang dengan ini. Ya kan? X kuadrat ditambah X kuadrat itu sama saja 2X kuadrat. 2X kuadrat min 2X. Ini 1 sama 2, berarti plus 3 sama dengan 0. Nah, untuk mengevaluasinya, ya, tentunya kita apakah dia memotong, tidak memotong, atau pada lingkaran, ya, garis tersebut, kita akan mengevaluasi nilai diskriminannya. Bahwa D itu diperoleh dari B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? B-nya adalah min 2 kuadrat min 4 kali A kali C. Sedemikian hingga 4 dikurangi 4 kali 6 min 24 sama dengan min 20. Nah, min 20 ini adalah kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti kesimpulannya apa? Bahwa dia tidak memotong lingkaran. Ya. Jadi tidak memotong lingkaran. Seperti itu. Ini adalah kesimpulannya. Kemudian untuk yang nomor ke-13 ya. Di situ agar lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 2X min 6Y ditambah P sama dengan 0 berpotongan dengan garis Y sama dengan 2X, maka nilai P yang memenuhi. Nah, di sini dikatakan berpotongan ya.
Kalau berpotongan itu kan mestinya diskriminannya adalah lebih dari 0. Sedemikian hingga saya bisa susun persamaannya ya. Bahwa di situ garisnya adalah Y sama dengan 2X. Persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 6Y plus P sama dengan 0. Ini tinggal kita substitusi ke sini. Ya, masuk berarti X kuadrat plus 2X kuadrat plus 2X min 6. Y-nya yang diganti ya. Ini berarti Y ini sama Y ini. Min 6 kali 2X plus P sama dengan 0. X kuadrat plus 4X kuadrat plus 2X min 12X plus P sama dengan 0. Sedemikian hingga saya punya 5X kuadrat. Ini 2 dikurangi 12 adalah min 10X plus P itu sama dengan 0. Nah, di situ dikatakan berpotongan. Kalau yang namanya berpotong itu kan berarti melewati 2 titik pada lingkaran. Berarti diskriminannya lebih daripada 0. Berpotongan sehingga D harus lebih dari 0. Ya kan? D lebih dari sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 itu kan menyinggung ya. Menyinggung itu berpotongan tapi di satu titik. Jadi kita boleh memakai lebih dari sama dengan 0. Kalau D sama dengan 0 itu kan menyinggung. Menyinggung itu bertemu di satu titik. Nah, kalau D lebih dari 0 itu di 2 titik, memotongnya di 2 titik. Jadi kita bisa gunakan 2 ini berarti D lebih dari sama dengan 0. Jadi kita evaluasi untuk nilai diskriminannya bahwa B kuadrat min 4AC lebih dari 0. B kuadratnya itu min 10 kuadrat min 4 kali A 5 kali C-nya P lebih dari sama dengan 0. Sedemikian hingga ini 100 dikurangi 20P lebih dari sama dengan 0. Nah, saya pindah ruas min 20P lebih dari sama dengan min 100 ya. Kan seperti ini. Kemudian saya kalikan dengan 1 per min 20 ya. Ingat ini dikali pakai negatif. Kalau dikali pakai negatif itu nanti tandanya kita balik ya. Berarti sedemikian hingga P kurang dari sama dengan 5. Seperti itu. Jadi selesai. Gitu ya. Berikutnya untuk yang nomor ke-14. Dari titik AB di luar lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 100 dibuat garis singgung yang menyinggung lingkaran tersebut di titik A dan B. Jika persamaan garis yang menghubungkan A dan B adalah 2X ditambah Y min 10 sama dengan 0, maka nilai A plus B, nah kita lihat dulu. Berarti garis singgungnya itu adalah 2X ditambah Y dikurangi 10. Iya kan? Nah, kita lihat polanya saja. Kita tidak perlu pusing-pusing ya. Bahwa di situ ada X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 100. Nah, persamaan garis singgungnya itu kan sama saja kalau melewati titik X1, Y1 ya, itu kan sama dengan X1 kali X ditambah Y1 kali Y sama dengan 100. Ya kan? Nah, padahal di sini sudah ada garis singgungnya itu notabene diketahui 2X plus Y min 10 sama dengan 0. Nah, di sini 2X plus Y sama dengan 10 maksud saya. Nah, sekarang ini padahal kan mestinya persamaannya ini. Ya kan? Nah, ini 100, ini baru 10, ya kan? Berarti tinggal kita kalikan 10. Nah, berarti 20X plus 10Y sama dengan 100. Nah, ini adalah persamaan garis singgungnya. Nah, tinggal kita sesuaikan bahwa Y-nya itu ini, kemudian X, Y1-nya maksud saya. Nah, ini sebagai X1-nya. Ya.
Nah, ini kan berarti A-nya. Ini A ya. Kemudian ini B-nya. Nah, A, jadi kita sudah tahu bahwa A sama dengan 20, B sama dengan 10. Padahal kita diminta untuk mengevaluasi bahwa A ditambah 2B sama dengan 20 ditambah 2 kali 10. Sama dengan 20 tambah 20. Sama dengan 40. Selesai. Seperti itu. Oke, clear ya. Berikutnya, untuk soal yang nomor berapa ini? Ini 14 ya. Kemudian ke soal nomor 15. Diketahui lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 16x min bla bla bla, dan satu lagi ya. Panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah, nah, mestinya karena ada garis singgung persekutuan luar. Nah, gambarnya itu kurang lebihnya seperti ini. Ini lingkaran pertama. Kemudian yang satu, nah ini lingkaran kedua. Misalkan ini garis singgungnya. Kemudian ini jaraknya. Nah, ini pusat 1, ini pusat 2. Ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini sketsanya. Ya kan? Nah, kita kemudian ini berarti kan siku-siku ya. Nah, ini siku-siku. Nah, lalu kita mestinya adalah menemukan masing-masing titik pusatnya. Titik pusat yang pertama yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 16x min 2y plus 49 sama dengan 0. Seperti biasa ini dibagi 2. Ini bagi 2 ya. Berarti x min 8 kuadrat dikurangi 8 kuadrat, ya kan? Ditambah y min 2 dikuadratkan min 4 plus 49 sama dengan 0. Berarti x min 8 kuadrat plus y min 2 kuadrat sama dengan 64 plus 4 min 49. Ya kan? 68 berarti berapa ini? 68. Ini benar ya? Oh, kok 2 toh? 1 ini. Ini kan dibagi 2 kan 1 mestinya. Nah, 1. Berarti ini min 1. Berarti 64 ditambah 1 kurangi 49 berarti sama dengan x min 8 kuadrat plus y min 1 kuadrat sama dengan 16. Ini kan 16 ya. Nah, 16 itu sama dengan 4 kuadrat. Berarti P1 itu sama dengan 8,1, R-nya sama dengan 4. Nah, sudah ketemu ya P1-nya. Nah, permasalahan berikutnya adalah untuk lingkaran yang kedua, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat min 4x plus 14y plus 49 juga sama dengan 0. Nah, ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Sedemikian hingga x min 2 kuadrat min 2 kuadrat ditambah y min, kalau ini bukan y min ya, ini karena positif ya, plus 7 min 7 kuadrat plus 49 ya sama dengan 0. Berarti x min 2 kuadrat plus y plus 7 kuadrat, ya kan, sama dengan, nah ini kan min 49 ditambah 49 hilang ya, berarti sama dengan 4 sama dengan 4 ya.
2 pangkat 2. Berarti X min 2 kuadrat plus Y plus 7 kuadrat sama dengan 2 pangkat 2. Nah, P2 nya adalah sama dengan 2, min 7 dengan R sama dengan 2. Nah, sudah ketemu ini. Nah, sekarang tinggal kita cari jarak ini, D. Jarak kedua pusat lingkaran. Ya. Berarti D sama dengan akar, diingat-ingat rumusannya adalah X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Ya kan? Nah, tinggal kita masukkan X1, ini X1, X2. X1 Y1, X2 Y2. Nah, berarti D sama dengan akar 2 min 8 ditambah dengan min 7 min 1 kuadrat. Berarti D sama dengan ini akar, ini min 6 dikuadratkan 36, min 8 tambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Ya. Berarti D-nya adalah 10. Nah, setelah sudah ketemu 10, kita tinggal mencari panjang garis singgung persekutuan luarnya. Berarti P-nya ini. Nah, ini P. Ya. Ini R1. Sebentar. Ini R berapa ini? Ini RA gitu aja. Ini RB. Ya kan? Nah, berarti kita tinggal mencari bahwa P itu sama dengan akar 10 kuadrat ya. Atau D ya. Atau saya tulis rumusnya ada dulu. D kuadrat min RB dikurangi RA dikuadratkan sama dengan akar D-nya adalah 10 kuadrat dikurangi 4 dikurangi 2 kuadrat sama dengan akar 100 kurangi 4 sama dengan akar 96. Ini sebenarnya bisa disederhanakan ya. Akar 16 kali 6 sama dengan 4 akar 6. Nah, sebenarnya bisa disederhanakan seperti ini. Tapi ternyata di sini sudah ada ya akar 96 satuan. It's no problem. Seperti itu. Clear ya, ini nomor 15. Selanjutnya yang nomor 16. Pak Jul harus balik. Nah. Nomor 16 ya. Diketahui lingkaran dengan panjang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 0 dan X kuadrat plus Y kuadrat min 12 X min 12 Y ditambah 27. Nah, ini case studinya ya. Ada dua buah lingkaran. Lingkaran pertama yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 12 X min 12 Y plus 27 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Untuk pertama kali kita mestinya adalah mencari titik pusatnya. Ya. Bagi 2 bagi 2. Berarti di sini adalah X kuadrat, X min 6 kuadrat min 6 kuadrat plus Y min 6. Ya kan? Min 6 kuadrat min 6 kuadrat plus 27 sama dengan 0. X min 6 kuadrat plus Y min 6 kuadrat sama dengan ini adalah 36 tambah 36 kurangi 27. Nah, udah kita cukup pusatnya ya. Pusat P1 sama dengan 6,6. Nah, kemudian lingkaran yang kedua bahwa di situ adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 9. Min 9 saya pindah ke kanan ya, jadi 9. Berarti jelas pusat P2 sama dengan 0,0.
dengan R-nya sama dengan 3. Dah. Masing-masing kita sudah tahu di sini. Nah, berarti kita bisa membuat, di sini yang ditanyakan adalah panjang tali busur persekutuan dua lingkaran. Berarti kedua lingkaran tersebut adalah bersekutu. Kalau yang namanya bersekutu itu kan berarti memotong di 2 titik, ya kan? Saya lukiskan seperti ini pertama. Nah, kemudian yang satunya adalah, nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini saya tarik garis sebagai jarak 2 pusat lingkaran, ya. Seperti itu. Kemudian, nah, yang namanya tali busur adalah ini. Nah, kemudian ini ada, ini sebagai R, ya kan? Sebagai R. Kemudian atau ini saya pindah ke sini aja, saya perbesar. Nah, jadinya adalah seperti ini. Nah, ini R, kemudian ini adalah D, ya. D, kemudian ini adalah setengah tali busur. Ya kan? Ini segitiga ini saya pindah ke sini. Seperti itu. Nah, padahal yang kita cari adalah panjang ini, panjang titik ini, ya. Katakanlah A sama B. Seperti itu. Nah, mestinya kita bisa mencari persamaan panjang AB dulu, ya. Tali busurnya itu kan berarti garis AB. Tali busur sama dengan garis AB. Nah, garis AB diperoleh dari mana? Garis AB kita peroleh dari bahwa 2 lingkaran itu, ya, AB itu sama dengan L, berapa ini? L2 dikurangi L1 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat min 9, ya. Min 9 dikurangi dengan X kuadrat plus Y kuadrat min 12X min 12Y plus 27. Nah, hilang sama dengan ini AB, ya. AB. Nah, berarti garis AB-nya adalah berapa ini? 12X plus 12Y 12Y berapa? Min 36, ya. Min 36 sama dengan 0. Saya kalikan dengan 1/12 untuk mempersimpel, ya, biar agak simpel itu. Berarti X plus Y min 3 sama dengan 0. Sudah ketemu garis AB-nya. Nah, kita itu mau mencari panjang AB. Nah, kalau mau mencari panjang AB, kita kan mestinya cari setengah tali busur ini, ya kan? Ini loh, setengah tali busur. Berarti kan dari sini. Nah, katakanlah di sini X. Nah, ini A, ini X, ya. Berarti ini O. Ini O. OXA. OXA. Nah, saya mau cari OX dulu. OX kita pakai persamaan jarak, ya. OX itu sama dengan D sama dengan, nah, panjang jarak. X-nya berapa? Ini posisinya adalah, titiknya adalah 0,0. Ya kan? Lingkaran dengan pusat 0,0, ya. O ke X berarti kan ini garisnya ini, ya. Berarti kan 0 tambah 0 dikurangi 3 per 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan
min 3 per 2. Min 3 per akar 2 sama dengan 3 per akar 2. Nah, dah gini ya. Nah, berarti ini sama dengan ini ya, D-nya. Ini kan D. D-nya ini. Nah, ini R-nya. O ke A, R-nya adalah 3. Ya, 3. Pakainya yang ini, bukan yang ini. Soalnya kan ini udah disepakati bahwa O ini kan titik pusatnya 0,0. Jari-jarinya berapa? R-nya 3. Nah, berarti kita bisa mencari tali busur atau AX. Tali busur atau sama dengan AX ya. AX itu sama dengan akar R kuadrat dikurangi D kuadrat. Bahwa AX sama dengan akar 3 kuadrat dikurangi D kuadratnya, itu berarti sama saja 9 per 2. AX itu sama dengan akar 9 dikurangi 9 per 2 sama dengan akar 2, ini 18 min 9. AX sama dengan akar 9 per 2. Ya, benar. Sama dengan 3 per akar 2 sama dengan 3 per akar 2 per 2. Nah, ini AX-nya sudah ketemu. Nah, padahal AB itu kan sama dengan 2 kali AX. Berarti 2 kali AX sama dengan 3 per 2 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Selesai. Seperti itu. Clear ya? Ini caranya saya rasa kalian mesti bisa mengerti mengenai cara-caranya. Kemudian yang nomor ke-17, diketahui lingkaran dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 bla bla, dan lingkaran satunya bla bla bla. Salah satu persamaan garis singgung persekutuan dua lingkaran adalah, nah ini juga kompleks ya. Mestinya kita bisa mengidentifikasi untuk mengenai masing-masing lingkarannya terlebih dahulu. Yang pertama, L1 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. Berarti pusatnya ya, atau P1 sama dengan 0,0, R sama dengan 4. L2 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat min 8x plus 12 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita bagi 2 ya. Berarti persamaan lingkarannya jadi x min 4 kuadrat min 4 kuadrat ditambah y kuadrat plus 12 sama dengan 0. X min 4 kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 ya. 4 berarti sama dengan 2 pangkat 2. Berarti pusatnya adalah P2 sama dengan 4,0 dan R-nya sama dengan 2. 4,0 dan R-nya sama dengan 2. Nah, lalu kita bisa misalkan ya. Misalkan saja. Misalkan persamaan garis singgungnya itu adalah X ditambah AY ditambah dengan B sama dengan 0. X ditambah AY ditambah B sama dengan 0. Benar ya ini? Sama dengan 0. Nah, semestinya kita bisa garis singgung persekutuan dua lingkaran. Ya benar ya ini. Nomor 17 ini. Nah, mestinya kita bisa menghitung jarak karena itu adalah garis singgung persekutuan.
Nah, katakanlah seperti ini. Nah, ini kan semuanya saling tegak lurus. Ya kan? Nah, berarti kita kan bisa di sini asumsinya adalah X plus AY. Ini garisnya adalah X plus AY plus B sama dengan 0. Nah, berarti kan kita bisa menghitung jaraknya ini. Jarak pusat ini ke sini dengan jarak pusat ini ke sini itu kan sama. Ini katakanlah P1, ini P2. Ya kan? Nah, yang ini adalah 0,0, kemudian yang ini adalah 4,0. Ya kan? Nah, maka kita tinggal masukkan satu persatu ke sini. Untuk yang posisi P1 atau D1 ya, sama dengan ini berarti kan sama saja R1 ya, sama dengan R1. R1 nya berapa? R1 0,0 itu 4 ya. Berarti 0 ditambah 0 ditambah B dibagi dengan akar 1 kuadrat tambah A kuadrat sama dengan D nya adalah 4. Ya kan? R nya adalah 4. Nah, berarti sama saja B langsung dikuadratkan aja ya. Dikuadratkan saja, berarti kan tinggal B nya masih mutlak ya, atau B kuadrat. Ini masing-masing kuadratkan. Berarti sama dengan B kuadrat per 1 plus A kuadrat sama dengan 4. B kuadrat sama dengan 1 plus A kuadrat kali 4. Nah, ini persamaan 1. Sekarang yang P2, bahwa D2 ini R2 ya, atau ini jangan pakai D, pakai R ya. R2 sama dengan X ya, 4 ditambah 0 ditambah B per akar 4 kuadrat 1 kuadrat ditambah A kuadrat tutup kurung sama dengan R nya adalah 2. Nah, berarti ini kuadratkan juga, berarti sama dengan 4 plus B itu sama saja dikuadratkan ya. 4 plus B kuadrat sama dengan 1 plus A kuadrat dikalikan 4. Ingat ini 4 dikuadratkan ya. Oh, ini Pak Jul salah ini. Kuadratkan berarti ini mestinya adalah 16. 16 ini. Ya, 16. Nah, sudah ketemu berarti. Berarti 4 kuadrat itu sama saja 16 plus 8B plus B kuadrat sama dengan ini per 4 sama dengan 1 plus A kuadrat. Ini persamaan 2. Nah, ini juga ada sama ya. Berarti kan ini bisa saya tulis juga dalam bentuk B kuadrat per 4 itu sama dengan 1 plus A kuadrat. Nah, ini disamakan dengan yang ini. Sedemikian hingga B kuadrat plus 8B plus 16 B kuadrat per 4 kalikan 4 ya, berarti 4B kuadrat plus 32B plus 16B 64 ya, 64 sama dengan B kuadrat.
pindah ke kiri jadi 3b kuadrat plus 32b plus 64 sama dengan 0. Ya, seperti ini. Sedemikian hingga kita bisa faktorkan. Saya faktorkan ya. 3b itu dapatnya berapa ini? 3b ya. 3b. Nah, ini tentunya adalah 8 ya. Berapa ini faktornya? 64 itu adalah 8 kali 8. Ya kan? Oh, berarti plus 8 plus 8. 24 tambah 8 kan 32 ya, benar. 3b sama dengan min 8, b sama dengan min 8 per 3, sedangkan ini adalah b sama dengan min 8. Nah, seperti ini. Berarti kita bisa menggunakan memilih b-nya ini ya. B-nya sudah ketemu ya. B-nya. Nah, sekarang kita tinggal mencari A-nya. B-nya ini sudah ketemu. Kita tinggal mencari A-nya. Nah, A-nya kita misalkan kita mau pakai persamaan yang ini bahwa b kuadrat ini ya. B kuadrat itu kan sama dengan 1 plus A per 4 A kuadrat. Berarti kan A kuadrat sama dengan B kuadrat per 4 min 1. B kuadratnya adalah 64 per 4 dikurangi 1. Sama dengan 16 kurangi 5. A kuadrat sama dengan berapa ini? Sebentar. Ini udah benar ya. 16 kurangi 5 itu kan 11. Sorry. 16 kurangi 1. Oh, ini belum saya substitusi ini mestinya 16 ya. 16, ini 16. Nah, 16 berarti ini 16. Ini 16. 4 dikurangi 1 berarti 3. A sama dengan plus minus akar 3. Nah, A sama dengan plus minus akar 3. Berarti tinggal kita masukkan ya ini. Plus minus ke persamaan ini aja. Berarti kita menggunakan B-nya ini, A-nya ini. Ya kan? Nah, sekarang tinggal saya masukkan ke dalam persamaannya. Ini panjang sekali ya. Ini termasuknya soalnya HOTS ini. Berarti kan tadi permisalan garisnya adalah X plus AY plus B sama dengan 0. Di mana B-nya itu min 8, A-nya itu sama dengan bisa plus minus akar 3. B-nya tinggal masuk saja. Ya kan? B-nya adalah X, ini bisa A-nya plus minus akar 3 Y min 8 sama dengan 0. Nah, tinggal kalian evaluasi ini. Berarti kemungkinan yang pertama adalah X plus akar 3Y min 8 sama dengan 0. Kemungkinan yang kedua adalah X min akar 3Y min 8 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Sudah ada ya di situ. Yang B. Oke, kita lanjut ke
permasalahan berikutnya yang nomor ke-18. Persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y. Ini ada x kuadrat plus y kuadrat min 8x plus 6y plus 12 sama dengan 0 pada titik 2, min 6. 2, min 6. Nah, ini ya soalnya 2, min 6. Nah, tinggal kita masukkan saja ke dalam persamaannya. Karena titiknya ini kita kan bisa pakai rumusan yang berupa persamaan garis singgung bahwa x1 x plus y1 y kemudian plus setengah kali min berapa ini? Plus setengah kali A. Ini kan A sama B ya. X plus X min X1 plus setengah B kali X min Y1 plus C sama dengan 0. X1 nya ini berarti kan 2X min 6Y ya kan, ditambah setengah kali min 8 kali X min 2 X plus 2 kemudian ditambah setengah kali 6 kali Y plus min 6 plus 12. Nah, ini harus hati-hati ya. Ini kan jadi min 4, berarti min 4x min 8. 3 berarti plus 3y min 18y plus 12 sama dengan 0. Min 2x. Ini kok bisa double ya? Ini nggak pakai y ini ya. Min 18. Y dengan y berarti min 3y. Min 8 min 18 berarti min 26 ditambah 12 berarti plus 14. Ya sebentar, min 14. Nah, semuanya posisinya min. Kalau misalkan nggak ada, kalikan dengan min 1. 2x plus 3y plus 14 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Oke, clear ya? Untuk yang nomor 18, kemudian nomor ke-19. Persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 8x min 4 sama dengan 0 dengan yang sejajar dengan garis. Nah, ini sejajar ya, berarti 2x plus y min 8 sama dengan 0. Berarti kan sama dengan y sama dengan min 2x plus 8. M sama dengan min 2. Nah, ini gradiennya sudah ketemu. M sama dengan min 2. Kemudian kita mesti mencari R-nya terlebih dahulu. Untuk x kuadrat plus y kuadrat plus 8x min 4 sama dengan 0 bagi 2 x plus 4 kuadrat min 4 kuadrat ditambah y kuadrat min 4 sama dengan 0. X plus 4 kuadrat plus y kuadrat sama dengan ini 16 ya, pindah ke sana berarti 20 kan. Nah, ini sama dengan R kuadrat. R kuadratnya sama dengan 20. Ya, bisa diterima dulu ini. R kuadrat sama dengan 20. Kalau misalkan mau diakar ya berarti 2 akar 5. Nah, rumus persamaan garis singgung
dari persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat itu adalah y min b sama dengan m kali x min a. Nah, kemudian di sini plus minus r akar m kuadrat plus 1. Nah, ternyata dicarinya r. Berarti r-nya seperti tadi ya. R sama dengan akar 20 sama dengan 2 akar 5. Nah, ini tinggal dimasukkan aja. Y min B berarti Y min B-nya kan ini Y saja. Y sama dengan M-nya adalah min 2. M-nya adalah min 2 kali X plus 4 plus minus R-nya 2 akar 5 dikalikan M kuadratnya adalah 4 plus 1. Nah, ini juga akar 5. Akar 5 kali akar 5 itu adalah 5 ya. Min 2X min 8 plus minus 2 kali akar 5 adalah 5, berarti 10. Peluang pertama adalah Y sama dengan min 2X min 8 plus 10. Y sama dengan min 2X plus 2. Persamaan 1. Kemudian peluang yang kedua adalah Y sama dengan min 2X min 8 min 10. Y sama dengan min 2X min 18. Seperti itu. Nah, ini silahkan bisa dipindah ke kiri semua ya. Kalau dipindah ke kiri semua kan berjadinya adalah Y plus 2X min 2 sama dengan 0. Ini dipindah ke kiri semua, Y plus 2X plus 18 sama dengan 0. Seperti ini. Selesai. Ya, silahkan tarik nafas dulu. Tarik nafas atau cari camilan dulu. Oke, yang terakhir ya. Persamaan garis singgung pada lingkaran x kuadrat y kuadrat ini sama seperti halnya tadi, cuman kasusnya adalah gradiennya itu adalah tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus kan berarti kita mesti menghitung gradiennya sendiri. X kuadrat plus y kuadrat plus 2x plus 4y sama dengan 0. Berarti ini tinggal bagi 2 berarti x plus 1 kuadrat min 1 kuadrat plus y plus 2 kuadrat min 2 kuadrat sama dengan 0. X plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan ini 4 tambah 1 adalah 5. Nah, ini R kuadrat sama dengan 5 berarti R sama dengan akar 5 ya kan. Persamaan garisnya adalah X plus 2Y min 2 sama dengan 0. 2Y sama dengan min X plus 2. Y sama dengan min X per 2 plus 2 per 2. Nah, ini cukup ini ya, bahwa M sama dengan min setengah. Nah, rumusnya ya lagi-lagi adalah Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Y min B nya adalah Y plus 2. M nya adalah min setengah. X plus 1 plus minus R nya adalah akar 5. Akar M kuadratnya adalah Pak Jul salah. Ini kan gradiennya ini. Berarti kalau karena tegak lurus ya, berarti kan sama dengan M1 kali M2 sama dengan min 1. M1 nya min setengah kali M2 sama dengan min 1. M2 sama dengan 2. Nah, berarti M nya adalah 2. Ya, Pak Jul salah ini. 2. M nya 2 kuadrat plus 1. Berarti Y plus 2 sama dengan ini 2 ya, 2X plus 2 plus minus akar 5. Ini kan akar 5 juga. Akar 5 kali akar 5 adalah 5. Nah, sedemikian hingga Y sama dengan
2x ini bisa hilang dengan ini, plus minus 5. Pertama, y min 2x min 5 sama dengan 0. Yang kedua, y min 2x plus 5 sama dengan 0. Seperti ini. Nah, silakan kalian teliti lagi. Gitu ya. 50 menit panjang lebar sekali, ternyata ini 10 soal aja 50 menit ya. Berarti berapa rata-rata? Satu soal itu sampai 5 menit nih ternyata. Tapi enggak masalah. Ini bagaimana nanti mengasah kecepatan kalian dalam mengerjakan soal. Kalau saya ya mestinya karena membahas ya mestinya tidak mungkin saya buat cepat-cepat. Kalau saya buat cepat-cepat nanti kalian malah bingung. Nanti malah jadi rame di kolom komentar. Oke, gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.